Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak, siswa-siswi SMP Dr. Wahdin Sudirohusodo. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga anak-anak Bapak seluruhnya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Sebelum Bapak melanjutkan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah anak-anak Bapak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, Bapak akan mengingatkan kembali pelajaran minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita belajar mengenai menemukan unsur-unsur pembentuk puisi. Unsur-unsur pembentuk puisi itu ada 4. Pertama, majas dan irama. Majas adalah bahasa hias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak dan pembacanya. Sedangkan irama adalah alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Sedangkan unsur kedua yaitu penggunaan kata-kata konotasi. Kata konotasi adalah kata-kata yang bermakna tidak sebenarnya. Unsur ketiga yaitu kata-kata berlambang. Lambang atau simbol adalah sesuatu seperti gambar, tanda, ataupun kata yang menyatakan maksud tertentu. Sedangkan unsur yang terakhir, yang keempat, yaitu pengimajinasian dalam puisi. Pengimajinasian adalah kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Anak-anak Bapak, sekarang kita mulai pembelajaran hari ini. Coba buka buku paketmu halaman 102 mengenai menyimpulkan isi puisi. Adapun tujuan dari mempelajari materi ini, Bapak harapkan kalian semua mampu menyimpulkan isi puisi dan mengenal jenis-jenis puisi tersebut. Sekarang coba perhatikan puisi Senja di Pelabuhan Kecil karya Khairil Anwar. Kalau kita perhatikan puisi tersebut, bahasa yang digunakan dalam puisi berbeda dengan bahasa yang digunakan sehari-hari. Seseorang yang menulis puisi atau penyair harus pandai memilih kata-kata yang indah untuk mewakili perasaan dan gagasan yang ingin disampaikan ke dalam sebuah puisi. Pilihan kata itu yang disebut dengan diksi. Namun demikian, meski kata-kata dalam puisi menggunakan bahasa yang tidak sama dengan bahasa sehari-hari, kata-kata tersebut harus tetap mewakili perasaan si penyair. Dengan demikian, pembaca dapat menafsirkan isi dari puisi tersebut sehingga dapat menyimpulkan pesan yang hendak disampaikan oleh puisi tersebut. Pesan dalam puisi adalah amanat atau nilai-nilai baik yang dapat diambil pembaca dari sebuah puisi. Seorang pembaca harus dapat menyimpulkan pesan dalam sebuah puisi dengan memahami isi puisi tersebut, termasuk menafsirkan kata-kata yang digunakan penyair dalam puisinya. Kata-kata dalam puisi dapat memiliki makna tersurat atau eksplisit atau makna tersirat. Makna tersurat eksplisit adalah makna yang dapat dipahami secara langsung dengan melihat kata-kata di dalam puisi tersebut. Kata-kata tersebut menunjukkan pesan secara langsung tanpa perlu ditafsirkan lebih mendalam lagi. Sebaliknya, makna tersirat atau implisit adalah makna yang dapat dipahami
dengan menampilkan kata-kata yang digunakan penyair dalam puisinya. Makna tersirat perlu dipahami secara mendalam dengan memperhatikan kata yang digunakan penyair dan menafsirkan maksud dari kata-kata tersebut. Misalnya, dalam puisi bisa ditemukan kata-kata hiasan atau majas atau simbolik. Pembaca juga harus dapat menafsirkan makna dari kata-kata hias tersebut. Dengan penjelasan tadi, kamu dapat mendalami isi puisi Senja di Pelabuhan Kecil. Kalau kita perhatikan pada bait pertama puisi tersebut menceritakan cinta yang sudah tidak dapat diperoleh lagi. Penyair melukiskan keadaan batinnya itu melalui kata gudang, rumah tua, cerita tiang dan temali, kapal dan perahu yang tiada bertaut. Benda-benda itu semuanya mengungkapkan perasaan sedih dan sepi. Penyair merasa bahwa benda-benda di pelabuhan itu membisu. Dan pada bait kedua dalam puisi tersebut menggambarkan perhatian penyair pada suasana pelabuhan dan tidak lagi kepada benda-benda di pelabuhan yang beragam. Di pelabuhan itu gunung gerimis yang mempercepat kelam atau menambah kesedihan penyair, dan ada kelopak elang yang menyinggung muram yang membuat penyair lebih muram, dan desir hari-hari berenang yang menggambarkan gembiraan telah musnah. Suasana di pantai itu suatu saat membuat hati penyair dipenuhi harapan untuk terhibur atau menemu bujuk pangkal akanan. Tetapi ternyata suasana pantai itu berubah. Harapan untuk mendapatkan hiburan itu musnah. Sebab kini tanah, air tidur, hilang ombak. Bagaimanakah jika laut kehilangan ombak? Seperti halnya manusia yang kehilangan harapan akan kebahagiaan. Bait ini mempertegas suasana kedukaan penyair. Selanjutnya, bait ketiga di dalam puisi Senja di Pelabuhan Kecil. Puisi tersebut di bait ketiga menggambarkan pikiran penyair lebih dipusatkan pada dirinya sendiri dan tidak lagi kepada benda-benda di alam pantai dan benda-benda di sekeliling pantai. Dia merasa aku sendiri, tidak ada lagi yang diharapkan akan menghibur dalam kesedihan dan kedukaannya. Dalam kesendirian itu, ia menyisir semenanjung. Semula, ia berjalan dengan dipenuhi harapan. Namun, sesampainya di ujung, sekalian selamat jalan. Jadi, setelah penyair mencapai ujung tujuan, ternyata orang yang diharapkan akan menghiburnya malah mengucapkan selamat jalan. Penyair merasa bahwa sama sekali tidak ada harapan untuk mencapai tujuan. Sebab itu, dalam kesendirian dan kedukaannya, penyair merasakan dari pantai keempat seduh penghabisan bisa terdekap. Betapa mendalam rasa sedihnya itu. Ternyata dari pantai keempat seduh sedan, tangis dapat dirasakan. Itulah simpulan isi puisi Senja di Pelabuhan Kecil buat Sri Ayati karya Khairil Anwar. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan mengenai jenis-jenis puisi. Pada pelajaran sebelumnya, kalian telah mendalami beberapa isi puisi, bukan? Dengan mendalami isinya, kalian dapat mengetahui pula bahwa puisi itu ternyata bermacam-macam. Berdasarkan cara penyair mengungkapkan isi atau gagasannya, memang puisi dapat dibagi dalam beberapa jenis, yaitu puisi naratif, puisi lirik, dan puisi deskriptif. Selanjutnya,
Bapak akan menjelaskan satu persatu jenis-jenis puisi. Pertama, yaitu mengenai jenis puisi naratif. Puisi naratif mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Puisi ini terbagi dalam beberapa macam, yaitu balada dan romansa. Yang dimaksud dengan balada adalah puisi yang berisi cerita tentang orang-orang perkasa ataupun tokoh pujaan. Contohnya balada orang-orang bercinta dan blues untuk Boni karya B.S. Rendra. Sedangkan puisi yang berbentuk romansa adalah jenis puisi cerita yang menggunakan bahasa yang romantik, yang berisi kisah percintaan yang diselingi perkelahian dan petualangan. Rendra juga banyak menulis romansa. Kirjo Muljo menulis romansa yang berisi kisah petualangan dengan judul Romans Perjalanan. Kisah cinta ini dapat juga berarti cinta tanah kelahiran, seperti puisi-puisi Ramadan KH. Selanjutnya, jenis puisi kedua yaitu puisi lirik. Jenis puisi ini terbagi ke dalam beberapa macam, seperti elegi, ode, dan serenada. Elegi adalah puisi yang mengungkapkan perasaan duka. Misalnya Elegi Jakarta karya Asrul Sani yang mengungkapkan perasaan duka penyair di kota Jakarta. Sedangkan serenada ialah sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Kata serenada berarti nyanyian yang tepat untuk dinyanyikan pada waktu senja. Rendra banyak menciptakan serenada dalam 4 kumpulan saja. Misalnya serenada hitam, serenada biru, serenada merah jambu, serenada ungu, serenada kalbu, dan sebagainya. Warna-warna di belakang serenada itu melambangkan sifat nyanyian cinta itu. Ada yang bahagia, sedih, dan kecewa. Sedangkan ode adalah puisi yang berisi pujian terhadap seseorang, sesuatu hal, atau sesuatu keadaan. Yang banyak ditulis ialah pemujaan terhadap tokoh-tokoh yang dikagumi, seperti puisi teratai karya Sanusi Pane, puisi Diponegoro karya Khairul Anwar, dan puisi ode buat proklamator karya Leon Agusta. Ini merupakan contoh ode yang bagus. Coba perhatikan di halaman 107, situ terlihat puisi ode buat proklamator. Dalam puisi itu atau puisi ode buat proklamator diungkapkan rasa kagum penyair kepada sang proklamator. Ungkapan itu sangat mengena. Kerinduan penyair untuk mendengarkan balas semangat yang biasa diungkapkan melalui pidato-pidato yang berapi-api. Juga situ kita bisa menghayati pada larik-larik terakhirnya. Selanjutnya jenis-jenis puisi, yaitu jenis puisi yang ketiga, puisi deskriptif. Dalam jenis puisi ini, penyair bertindak sebagai pemberi pesan terhadap keadaan atau peristiwa, benda, atau suasana yang dipandang menarik perhatiannya. Puisi yang termasuk ke dalam jenis puisi deskriptif misalnya seperti satire dan puisi yang bersifat kritik sosial.
Yang dimaksud dengan puisi satire adalah puisi yang mengungkapkan perasaan tidak puas penyair terhadap suatu keadaan, namun dengan cara menyindir atau menyatakan keadaan sebaliknya. Sedangkan puisi kritik sosial adalah puisi yang dinyatakan ketidakkesenangan penyair terhadap keadaan, terhadap diri seseorang, namun dengan cara membeberkan kebincangan atau ketidakberesan keadaan orang tersebut. Kesan penyair juga dapat kita hayati dalam puisi impresionistik yang mengungkapkan kesan impresi penyair terhadap puisi sesuatu hal. Dari pembelajaran ini dapat disimpulkan bahwa untuk mengetahui isi puisi, kita harus memahami unsur-unsur puisi seperti majas, kata-kata konotatif, perlambangan, dan pengimadian. Sedangkan jenis-jenis puisi itu ada 3. Pertama, puisi naratif. Kedua, puisi lirik. Ketiga, puisi deskriptif. Puisi naratif terbagi 2 lagi, seperti balada dan romansa. Sedangkan puisi lirik terbagi 3. Pertama, elegi. Kedua, ode. Ketiga, serenada. Sedangkan puisi deskriptif terbagi 2, yaitu pertama, satire. Kedua, puisi kritik sosial. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian dapat memahami dan mengerti tentang menyimpulkan isi puisi dan jenis-jenis puisi.